Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Jarkan Episode kesempatan siang hari ini. Baik teman-teman, video kali ini kita akan menelusuri salah satu peninggalan kuno yang ada di tempat ini teman-teman. Tepatnya kita berada di Kabupaten Kediri. Karena Kediri memang banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang bertebaran di seluruh wilayah Kediri teman-teman ya. Karena Kediri memang dahulunya adalah salah satu tempat atau wilayah yang kaya akan peninggalan-peninggalan kuno dari zaman era kerajaan di masa lalu teman-teman. Karena Kediri dahulu kala itu merupakan salah satu wilayah yang pernah menjadi kerajaan terbesar yang ada di wilayah Nusantara teman-teman. Baik teman-teman, video kali ini kita akan menelusuri salah satu benda cagar budaya yang tertimbun semak belukar yang berada di kawasan ini teman-teman ya. Jadi kita akan melihat seperti apa peninggalan atau benda cagar budaya yang ada di tempat ini. Nah, kita akan menelusuri, kita akan melihat-lihat tempat ini. Kita berada di perkebunan warga teman-teman ya. Jadi ini sana itu tanaman sengon, bibit sengon atau tanduran sengon kalau orang Jawa bilang. Dari sana itu sengonnya ada yang gede, ada yang kecil, nggak beraturan teman-teman, ada yang roboh. Baik teman-teman, tapi kita nggak membahas itu, kita menelusuri mencari benda purba atau benda cagar budaya peninggalan di masa lalu teman-teman ya. Ini konon katanya itu berupa sebongkah batu besar yang tidak bisa dipindahkan teman-teman ya. Oh, karena benda ini mungkin sebagian warga itu teman-teman ya, beranggapan kalau benda itu merupakan benda yang dijaga oleh makhluk-makhluk seperti makhluk gaib teman-teman ya, seperti itu katanya. Itu konon katanya seperti itu. Tapi kita melihat seperti itu, kita tidak membahas hal-hal semacam itu, tapi kita melihat benda yang berada di tempat ini. Nah ini teman-teman, kita berada di semak-semak seperti yang teman-teman lihat di video. Jadi memang ini jarang orang tahu kalau benda ini teman-teman salah satu peninggalan yang tertimbun sama semak-semak belukar teman-teman ya, yang tidak terawat. Dan orang tidak mengetahui bahwa ini adalah benda yang merupakan salah satu peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang ada di kawasan tempat ini. Permisi Mbah, nuwun sewu, assalamualaikum. Loh, empuk teman-teman. Kita mencari, kita lihat-lihat. Loh, nah ini teman-teman. Nah ini berupa batu yang ada buah bongkahan batu besar teman-teman ya. Ini bahan batunya batu candi teman-teman ya. Nah ini teman, dari candi atau bahan untuk pembuatan candi. Ini besar teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi untuk ketebalan ada 20 cm, untuk panjangnya itu ada 70 cm teman-teman, untuk ketebalan sana. Dan di sebelahnya itu ada lebih besar lagi. Nah itu teman, permisi Mbah, nun sewu, assalamualaikum. Wih, teman-teman, apa kuwi? Ngono rungkut. Cuman takut ulah aku teman-teman, seperti takutnya ada ulahnya nanti ya bisa berabe teman-teman. Permisi nggih Mbah, nuwun sewu. Utune nyuwun gambar iki Mbah. Nah ini teman-teman, ini batu kuno yang dibiarkan tergeletak di tempat ini teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini akan dimanfaatkan orang-orang di masa lalu itu juga sebagai bahan candi teman-teman ya, atau buat dorpel atau arca. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas ini adalah salah satu sisa-sisa peradaban kuno yang ada di tempat ini teman-teman. Nah ini, kalau ini lebih besar lagi dibanding yang satunya, ini masih terpendam teman-teman.
konon katanya pernah mau diangkat, tapi nggak kuat teman-teman ya. Jadi mau dipindahkan untuk dimanfaatkan atau dikumpulkan menjadi satu, tetapi tergendala dengan kemungkinan besar peralatan atau karena nggak kuat untuk mengangkat benda sebesar ini. Memang kalau dari segi besarnya itu nggak begitu besar ya teman-teman, tapi kok nggak kuat, itu ada hal apa juga kurang tahu. Kemungkinan besar ada dikait-kaitkan dengan makhluk-makhluk atau penunggu batu ini teman-teman ya. Ini berada di pekarangan warga teman-teman, atau di lahan perkebunan warga. Jadi lahannya seperti ini, yang seperti teman-teman lihat tidak terurus, banyak semak-semaknya, karena kemungkinan besar yang punya lahan ini sudah tidak teman-teman ya, memperhiraukan atau tidak memanfaatkan untuk bercocok tanam teman-teman untuk tempat ini. Ini penampakan batu yang langka, bahan batu andesit peninggalan di era abad ke-10 teman-teman ya. Tepatnya di dekatnya Candi Gempur teman-teman. Nah, kita rada ngiyup, panas pol ya, panas ya. Nah, ini habis dibakar teman-teman. Jadi habis dimanfaatkan atau diambil kayunya, dibakar biar bersih atau apa gimana. Dan untuk informasinya, di tempat ini juga masih banyak lagi benda-benda yang terpendam teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, salah satu warga, sahabat saya ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar, kalau diteliti di berbagai tempat, banyak sekali benda-benda purba atau benda-benda cagar budaya yang masih terpendam di kawasan ini teman-teman. Karena pada masa abad ke-10, 11 sampai abad selanjutnya itu sudah berangsur beberapa ratus tahun, dan karena kawasan ini dekat-dekat sekali dengan yang namanya gunung aktif, yaitu Gunung Kelut yang terkenal dengan gunung suci pada masa itu, terkenal dengan gunung yang mempunyai karakter yang unik teman-teman ya. Jadi beberapa letusan berulang kali pada masa lalu itu, jadi sehingga menimbun abu vulkaniknya, menimbun benda-benda purba atau benda-benda cagar budaya yang ada di kawasan lereng Kelut atau kawasan Kediri dan sekitarnya. Karena Gunung Kelut memang pernah mengalami erupsi yang besar-besaran itu pada tahun berapa ya teman-teman, 1800-an kalau nggak salah teman-teman ya, erupsi Gunung Kelut yang sangat besar sekali. Jadi menimbun beberapa peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di kawasan Kediri dan sekitarnya. Terlihat daripada situs Candi Adan-Adan itu sudah terpendam ada 3 meter lebih teman-teman. Jadi tekstur tanahnya itu dari abu vulkanik, dari beberapa tahap mengalami letusan daripada Gunung Kelut teman-teman. Nah ini batunya teman-teman, batunya ketebalan ada 40 cm kalau yang kelihatan dari permukaan. Untuk panjangnya kurang lebih ada 2 meter teman-teman, untuk lebarnya ada 2 meter sana, dari ujung sini sampai sana. Kemungkinan besar masih terpendam lagi di dalam teman-teman. Ini apa ini geopo ini ya, wedi ini ya. Memang ya, orang terdahulu itu kalau kita lihat dari segi peralatan nggak secanggih sekarang, mengangkat batu sebesar ini mampu teman-teman. Kalau sekarang mungkin tidak gumun lagi, karena kan banyak alat berat seperti ekskavator, kren, itu kan bisa dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu kan nggak mungkin ada alat-alat berat seperti itu, tapi bisa mengangkat batu yang sebesar ini teman-teman.
kemungkinan besar kalau di sekitar sini masa dahulu kala ada batu besar-besar juga kalau nggak dibawa kalau nggak bawa dari tempat lain teman-teman ya. Oke baik teman-teman, demikian tadi salah satu peninggalan atau sisa-sisa peradaban kuno yang ada di tempat ini yang bisa saya informasikan buat teman-teman. Saya ajarkan dulu diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.